Hari ini kebagian kesempatan untuk bisa berkontribusi, kemudian mendapatkan keturunan yang nanti cinta Al-Quran, jadi bagian dari Ahlul Quran. Karena Ahlul Quran itu nanti hari kiamat akan dipanggil sama Allah. Mereka dikumpulkan di hadapan seluruh umat manusia, dipanggil untuk apa? Untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya dan kepada 7 orang yang dikehendakinya. Ya. Jadi izin Ibu MC, saya memperkenalkan sedikit tentang pesantren Maskanul Hufaz. Jadi Maskanul Hufaz itu merupakan sebuah yayasan atau pesantren tahfiz yang didirikan dan dipimpin langsung oleh Ustazah Uti Sri Dewi. Tadi sudah di-spill sedikit oleh MC kita. Awal sekali didirikan itu pada tahun 2016. Jadi berfokus kepada pendidikan Al-Quran dan full beasiswa. Jadi itu lembaga non-profit, termasuk kami dulu belajar di sana juga. Jadi dia sekarang alhamdulillah Maskanul Hufaz sudah ada 17 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di pusat sekarang kita itu di Tangerang Selatan, di Bintaro, di sektor 9. Jadi bagi ibu-ibu yang mau main-main ke pesantren boleh setiap hari Jumat sore ya. Kalau mau datang lagi main-main ke Bintaro, lagi main-main ke Tangerang, boleh mampir aja insya Allah. Ya. Kemudian, jadi Mas Qauli amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semuanya. Assalamualaikum Ibu Mia, masya Allah. Yang saya hormati DKM Masjid Al-A'raf Serang City dan jemaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ibu sehat? Saya ingin tahu jemaah saya siapa, boleh ya Bu? Di sini yang usianya 30 tahun ke bawah. Kali saya berada di sini, masjid ketiga saya pada hari ini dengan jemaah yang berbeda-beda hari ini. Jadi saya hari ini banyak bertemu dan banyak bersilaturahmi Bu. 50 tahun ke atas. Banyak juga ya. Baik. Yuhibbul muhsinin, yaitu siapa orang-orang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lagi gak ada duit, lagi susah, dia pun berinfak. Apalagi ketika di waktu lapang, dia memberikan harta terbaik, bukan harta sisa, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Al-Basri berkata, tidak ada orang kepada Allah kalau apa yang dia katakan tidak ada pada diri kita, kita minta Allah ampuni dia. Cukup. Jadi mudah-mudahan dalam Ali Akbar 133 sampai 135 ini kita bisa belajar bahwa ciri orang bertakwa mampu menahan amarah. Kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah merasa kau tinggi di hadapan orang lain sehingga kau bebas marah-marah di orang lain yang sumpah apapun karena kesombongan. Setuju? Baik. Dosa-dosa kita. Maka dalam surah Az-Zumar 3 Allah menyatakan kuliah asrar wa'ala muslimillah min rahmatillah. Inna Allah yaqulu wa jami'an wa wahai hamba yang bebas, jangan terputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kadang-kadang ibu kerjaan sekarang nih, ngapain kamu sosok suci di majelis taklim, di dalam masjid, padahal kamu tuh punya masa lalu yang kelam. Kamu sok-sokan pakai jilbab panjang, padahal dulu masa lalu kamu kepada orang yang kotor. Itu kata syaitan. Tapi Allah katakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan terputus asa dari kasih sayang Allah. Kau diampuni, semua yang kau lakukan kau diampuni. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu sedikit tentang ciri orang bertakwa. Nah, berikutnya kita bukan dakwah itu tugas kita semua. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah mengajak, menyeru, merangkul. Dakwah itu pada dasarnya adalah cinta. Kata guru saya, Oki, kalau kamu mau datang ceramah ke masjid, sebelum kamu ceramah, kamu lihat jemaah depan kamu dan kamu ingat bahwa mereka umat Rasulullah SAW. Kau hadir dengan cinta di hatimu sebelum kau bicara. Jadi landasan dakwah mengajak, menuntut, merangkul itu
karena kita adalah umat Rasulullah yang menjadi orang baik bersama-sama. Cinta yang kita miliki akan membuka mata dan pikiran kita dan orang-orang yang mendengar akan indahnya Islam. Saya cerita dulu sebelum saya bicara ayat-ayat tentang dakwah. Saya mau tanya sama ibu, bahwa ini terjadi sama ibu gimana? Kan saya ceramah itu, ada anak ibu, anak SMP duduk paling depan di sini. Kemudian di sebelah saya ada pembicara yang satu. Jadi pembicara dia lagi bicara, saya lagi mendengarkan. Ini anak di depan main game di depan, di depan dengan dua orang temannya, berisik banget. Dan tidak ada satupun orang-orang yang menenangkan mereka. Bapaknya ngomong terus, saya dan anaknya sambil senyum. Ibu tahu apa yang saya lakuin enggak? Saya katakan, nah sini duduk sebelah aku ya. Akhirnya saya suruh dia duduk di sebelah saya. Saya bilang, tahu nggak, kamu tuh hebat banget loh. Mana ada anak SMP duduk ke mesin 8 paling depan. Keren. Udah datang ke masjid. Tapi kalau duduknya paling depan, dari ketika main games, bisa Zoki ini nggak bisa dengar. Ustaznya ngomong apa? Saya bilang. Jadi boleh nggak besok-besok datang ke masjidnya udah keren, duduk paling depan bagus. Tapi kalau orang bicara harus benar. Nah supaya kamu benar, duduk di samping Ustaz Zoki, kita foto deh. Terus kamu ceritain kamu, Mak, aku dapat nih foto eksklusif. Kamu ceritain alasannya karena apa ya? Saya bilang begitu. Terus